akhirnya dulu masih debat, orang mengundang vlog juga masih debat. Namanya masih lebih baik vlogger daripada vlog gitu. Tapi ini mau kasih nama apa nih? Konten video seperti TV tapi tidak di TV kan berupa digital. Kita namanya vblogger kayak vblog, lucu dulu sampai berdebat aja masalah nama aja gitu. Kita awal-awal kan dulu bikin itu, akhirnya udahlah yang penting posting kan, akhirnya berkembang. Anak zaman sekarang nyebutnya vlog, ngevlog ini. Bang, nih keren, yang keren tuh apa ya? Ketika kita ketemu, Abang itu adalah salah satu perintis komunitas blogger di Indonesia. Bisa ceritakan pengalaman ketika sekarang blogger dulu, lagi di klimaks tinggi banget di gunung yang orang menghargai banget blogger gitu ya. Lalu sekarang tiba-tiba sekarang ke dunia TV gitu. TV-nya udah nggak main-main, udah ke digital gitu. Bisa ceritakan perjalanan, lalu nanti akhirnya esensi dengan keterkaitan dengan kuliahnya Abang sekarang tuh seperti apa? Jadi sebetulnya dunia, saya bilang tadi, kembali pada apa sih tugas, intinya kan dalam hidup ada dua hal yang perlu kita cari. Pertama adalah tugas Tuhan itu apa. Waktu itu kan memang kebetulan dunia saya kecemplungnya di dunia telekomunikasi. Ya karena realistis lah. Tempat bidang pekerjaan saat itu yang termasuk top 10 betul. Pendapatan tertinggi. Betul. Sedangkan saya juga pengen menyenangkan orang tua, pengen bisa ngasih adik, bisa ngasih kakak, dan ya kita meningkatkan derajat secara ekonomi gitu. Ya kita kan pengen dong beli, akhirnya suatu titik kita beli ya motor, pengen bisa beli mobil, pengen bisa pakai baju yang lebih berkualitas lah kan gitu, lebih bagus, lebih nyaman dipakai, lebih awet kan gitu, sepatu yang lebih kece juga gitu. Ya ada suatu titik kan kita juga masuk masa-masa puber, pengen menarik lawan jenis gitu. Kan nggak mungkin juga cuman sekedar permainan kata-kata juga gitu kan, tetap harus ada visual yang ya kita nggak mau juga dong bikin apa, contoh kita lagi punya pasangan gitu, penampilan kita jelek gitu kan kita bagian perhias, konon kan perempuan kan nganggap laki-laki juga bagian perhiasannya. Kalau perform tampilan kita juga jelek ya kan malu. Kalau kita bikin perempuan malu ya apakah itu bisa disebut kita mencintai dia? Ya enggak dong, mempermalukan dia kan gitu. Salah satu filosofi kan hal-hal jangan itu melihat dia doang dong. Iya dong. Kita juga harus empati ke dia juga gitu. Nah dari situlah saya bilang tadi kembali, dunia kebetulan saya kan suka nulis dan diingatkan kakak kelas tadi bahwa bikin blog itu gampang. Situs kita belum tahu itu blog atau apa. Okay. Istilah blog kan juga istilah baru. Istilah blog itu mulai populer ketika ada aplikasi Friendster, ingat nggak? 2007 2006 katanya. Jadi kita 2002. Jadi waktu saya pertama kali mencoba membuat situs itu masih diingatkan bahwa bikin situs itu gampang, yang susah itu kontennya. Itu kan. Kita mengenal domain itu mungkin belum ada apa ya, Prisma Lab ya yang bikin blogspot pertama belum ada. WordPress belum ada waktu itu. Jadi memang hanya di otak kita udah tahu. Ketika kita suka nulis, waktu itu disimpan di dalam Word, disimpan. Penempatannya di mana? Kalau di Word nggak ada guna. Kita mulai senang waktu itu ketika ada sebuah situs anak muda gitu, berbagi puisi gitu kan. Ketika beberapa koleksi tulisan saya masukkan ke dalam situ, responnya bagus. Berarti itu banyak suka. Apa dulu zaman Kaskus kan? Sebelum ada Kaskus. Kaskus kan forum. Era-era awal-awal dulu. Saya lupa itu. Kapan lagi apa? Iya, zaman dulu sebelum kapan lagi itu ada. Sebelum ada lagi saya juga lupa. Yang itu terkenal di mana-mana. Cuman teks-teks aja, nggak ada gambar, nggak ada eranya, belum seperti itu. Tetapi itu ternyata responnya bagus. Gitu. Artinya saya menyadari konten itu bisa ditempatkan di mana saja. Mau di situs kayak, mau ke ya istilahnya situs, kemudian muncul yaitu blogspot, muncul WordPress, atau muncul yang situs royokan, muncul sosial media, kita kirim ke koran, muncul di koran, kirim ke majalah, muncul di majalah. Itu tempatnya, esensinya kembali medianya aja, kontennya apa. Jadi tulisannya itu kekuatannya. Itu harus kekuatan tulisan. Jadi saya juga tidak terlalu menggol-golkan
Oh, lu blogger, lu wartawan, itu kan istilah yang muncul karena di mana kamu menempatkan konten. Oke, mantep. Disebut wartawan karena kontenmu ditempatkan di media cetak secara teratur. Karena kenapa bisa teratur ya? Karena jadi wartawan di situ, profesi. Kenapa bisa jadi blogger? Ya karena kamu menempatkan kontenmu di wadah yang bernama blog. Saya ingat pertama kali kita bikin video, sedangkan saya tidak bekerja di dunia televisi. Akhirnya dulu masih debat, orang mengundang vlog juga masih debat. Namanya masih lebih baik blogger daripada vlog gitu. Ini mau kasih nama apa nih? Konten video seperti TV, tapi tidak di TV kan berupa digital. Kita namanya vblogger kayak vblog, lucu dulu sampai berdebat aja masalah nama aja gitu. Kita awal-awal kan dulu bikin itu, akhirnya udahlah, yang penting posting kan. Akhirnya berkembang. Anak zaman sekarang nyebutnya vlog, ngevlog ini. Intinya sekarang mungkin kita sebutnya ngevlog, tapi apapun itu kan casing nama, tapi kontennya kan yang penting apa di media itu, mau ngevlog kayak mau nge-vlog, kita cuma video blog kayak rumit lah waktu itu. Kontennya apa, yang penting kontennya. Jadi ya memang kebetulan ada perbedaan yang dasar ya, bahwa dunia media dengan dunia semua tempat punya kelebihan dan kekurangannya. Dunia media punya aturan etika jurnalistik, punya kode etik jurnalistik, punya undang-undang ini. Karena di sosial media punya batasan mungkin bagaimana TOC-nya atau aturan kebebasan berekspresi, tapi tetap aja kebebasan berekspresi di sosial media juga di situs juga ada batasannya. Dan istilahnya itu makin lama kan makin bias gitu. Di Indonesia mungkin masih terpisah ya antara media dengan blog gitu. Ya, kalau di luar negeri ya setiap contoh pemimpin redaksi dia punya blog sendiri. Harus punya blog. Iya. Karena apa? Karena dia ada ruang, dibeli ruang. Contoh hari ini headline-nya bicara mengenai kamera. Di balik layar itu nanti dibahasnya. Gitu. Headline-nya merek Canon ini hilang, atau CEO-nya itu pemretnya itu wajib membuat penjelasan kenapa headline-nya itu. Dari sekian banyak, mungkin dalam satu minggu ke depan atau hari ini ada 5 isu yang bisa jadikan 5 keyword. Kenapa milih ini? Dia harus menjelaskan gitu. Keren. Kenapa ini dulu? Jadi kan sebetulnya terintegrasi di dalam situs berita mainstream pun di dalamnya masih ada blog. Bang Sono nggak tahu ya, lupa ya. Kan orang nganggap blogger tuh kayak udah turun, tapi di beberapa perusahaan besar, blogger tuh masih ditempatkan, selalu diundang, Bang. Perusahaan-perusahaan besar tuh selalu saya ketika diundang pasti ada tempat khusus buat blogger tuh. Masih banyak penghargaan banget. Ya memang ya mungkin ada. Karena mungkin di humasnya juga ngerti bahwa ini serius mereka juga menggarapnya gitu. Memang ya intinya kan pada suatu titik adalah keseriusan itu. Keseriusan, konsisten gitu. Koran, media yang nggak serius kan juga banyak juga. Pasti juga nggak diundang dong. Blogger kalau memang dia serius ya pasti diundang. Dan konsisten di bidangnya. Konsisten kayak. Karena dulu inget banget pas di komunitas kita tuh, ini ada yang komunitas telco, ini ada komunitas yang lifestyle gitu. Cuma dipisah niche namanya kan. Bang Serondol yang ini undangan siapa gitu. Ya kita kan memang, tapi memang sekarang ya namanya manusia ya, kadang-kadang blogger juga ada yang blogger asal semua dikerjain karena butuh jajan kan itu. Betul. Karena kalau dunia blogger kan tidak ada cara mendapatkan pendapatannya kan berbeda dengan wartawan yang ada gaji bulanan. Dia harus bikin konten, apakah dengan cara jual konten, artinya tulisan berbayar kan ada tuh. Ada juga yang berdasarkan hitsnya biar dapat dari AdSense macam-macam. Ya kalau kita mau seperti apa? Kalau saya dulu waktu itu ya kebetulan karena saya punya pekerjaan dengan pendapatan yang cukup lah gitu. Jadi menulis bukan menjadi utama target pencarian uang, pemasukan uang. Walaupun pernah juga saya dapat bayaran 300 juta dari menulis. Pernah begitu. Dari tulisan doang. Yang mana tuh? Rahasia nanti. Bukan, editorial kan ada. Abang tuh pokoknya bukan politik. Kayak ghostwriter, penulis editorial iklan atau buku. Ya bukan. Tulis artikel di blog. Iya, kayak editorial berarti ya. Bukan editorial ya. Story perjalanan. Perjalanan yang dibayar 300 juta. Bisa kebayang nggak? Yang luar negeri atau dalam negeri? Dalam negeri. Ke Papua atau ke
Ya lokal pokoknya. Ke Papua ya. Macam ada yang 50 juta. Ini salah satu blogger yang orang tuh nggak semua bisa ke Papua loh. Ini beliau yang bisa ke perusahaan di Papua yang terkenal di Indonesia, di dunia. Ya artinya bahkan ada itu lewat blogger juga kan Pak? Ya, yang ke Papua itu? Iya, itu enggak, itu personal ya. Oh personal? Ya artinya kalau nggak lewat community ya enggak. Ya itulah. Mantap. Tapi abang nge-branding. Ya kalau dari customer good aja puluhan juta waktu itu kan saya juga heran. Maka saya sekarang heran ya, ada kemarin teman saya tuh pemburu quiz hunter cerita ternyata sekarang ada blogger yang datang dengan bayaran 40.000 aja mau ini kan heran. Saya dulu 40 juta tuh di acara itu. Ini bukan maksudnya pamer ya, cuman dulu acara ini saya bisa dapat 10 juta. Ya, karena si PR-nya markup kelasnya beda, esensinya yang ditulis itu seperti apa. Makanya saya bingung. Berat ada suatu titik kan aja. Mungkin kita pernah ada kegiatan besar nih pengen branding ini. Iya. Saya ibaratnya waktu itu ngasih ya paling kecil tuh 500.000 lah yang. Iya. Padahal dulu itu. Dulu. Sekarang dengan harga 40 gila juga ya sekarang. Memang ada satu titik saya bukannya meninggalkan, tidak, saya pasti masih suka menulis. Ada tantangan besar yang pengen kita gali waktu nulis buku, bikin media, itu kan tantangan yang menarik buat saya. Apalagi kan dua hal yang sesuai bidang telco, casingnya, konteksnya kita tahu, sistem konteksnya seperti apa, kontennya kita juga tahu. Ini yang menarik. Apalagi sekarang masuk di dunia televisi kan gabungan. Kontennya dunia TV juga harus sadar untuk membuat konten video program nggak mungkin kok tanpa skrip. Ujung-ujungnya kembali ke menulis lagi. Jadi balik lagi dulu lagi. Padahal kita mau bicara visual ya. Tapi ternyata menulis itu tetap yang. Karena nanti kan ke contoh kru kita milih kru ini. Nanti dilihat contoh skrip bikinanmu. Oke. Yang kita lihat bukan itunya tapi apa yang dia bahas, idenya apa. Ya kita kan nggak lihat. Ya mungkin adalah bidang pekerjaan hanya memudahkan CV bisa, tapi kalau dunia televisi kan kalau tempat saya baca, oh ini udah siapa sih ini poinnya apa, ini jiplak mana nih, ini atau jangan-jangan nyadur ini, ya boleh aja sih mang kalau dunia, tapi berapa ini mirip atau ini karyamu apa, yang penting saya pengen tahu cara dia menulis, gitu. Banyak ada ujungnya sekarang, nulis berita kan tetap, ya emang ada yang baca berita, tapi emang di belakangnya ada nulis. Sebelum TV nanti Bang Srondol aja yang bilang Bang Srondol salam di televisi apa gitu ya. Sebelum televisi itu sebenarnya buku yang diculik Prabowo atau TV dulu sih jadinya itu. Oh kalau buku diculik sebenarnya Prabowo saya tahu TV itu udah lama, tapi yang udah jadi itu duluan buku atau TV? Duluan buku dong. Oh oke. Diculik Prabowo tuh duluan itu dulu. Ya kan saya sebetulnya kan dulu sekedar ya sama kayak kita diskusikan udah 2014an. TV itu kan ceritanya challenge aja. Waktu itu kita waktu itu Pak Prabowo minta bisa nggak sih bikin video talk show kayak gini tapi langsung streaming ke internet biar ini ya bisa lah ibaratnya secara teknikal kan seorang telco secara teknikal bukan masalah besar gitu loh. Yang menjadi masalah besar kan sebetulnya apa sih konten apa yang mau disampaikan beliau dan bagaimana konteks kemasannya itu yang lebih cocok mungkin ini maunya seperti ini, gaya style beliau seperti apa. Kita pelajari dulu, dia cocoknya gaya BBC contoh. Berarti kita pakai nuansa seperti itu ya, dengan makanya view-nya gini ya. Ada 3 angle, angle kita ngikut gaya ini. Jadi kita pelajaran kayak gitu. Akhirnya angle ini yang beliau cocok. Ya kita diskusi, Bapak posisinya mau casual atau berarti ini sama. Pak Prabowo kan sama kayak kita, sukanya meja gini. Iya, dan ini jadi oke. Jadi kita buat dan kebetulan dulu mungkin beliau pernah punya TV tapi nggak tahu nggak jalan lagi ya. Saya di-challenge bisa bikin TV. Siap bisa Pak. Ya dalam artian TV kan macam-macam ya. Ada TV satelit, ada TV yang artinya ya bisa. Karena TV itu tantangan itu tahun berapa? Di tantangan 2016 ya. 2016. Membuat kalau distribusinya itu teknikal bisa kita selesaikan dengan tim itu kita bisa sharing. Ini bagian transmisinya, ini bagian editingnya, ini bagian lighting, macam-macam. Nanti yang ujung-ujungnya tersebut ada membuat program ujung-ujungnya kembali lagi konten penulisan lagi. Yang tersebut aja ujungnya kalau tidak ada kemampuan menulis, milenial mahasiswa yang nggak punya kemampuan menulis, kalau tidak punya kemampuan menulis agak susah kita di bidang-bidang kreatif karena semua harus tertulis. Ya kalau nggak usah bilang orang lah gitu. Tapi bagaimana kita
kita ada suatu titik tidak bisa sekedar jadi makanya cuma sekedar jadi vlogger yang kerja sendiri. Ada suatu titik kita akan kerja dengan tim. Contoh nih, Bang Elva sama ini Bang Suryadi. Suatu titik kan harus bekerja dengan tim berdua. Iya, berdua kan harus ada kesepakatan. Iya. Contoh, kita mau visualnya seperti apa, angle visualnya seperti apa, komposisi gambar mana yang mau dipakai. Kan komposisi gambar macam-macam, ada rule of third, ada yang golden angle. Itu kan basic yang harus diketahui. Terus suaranya seperti apa? Kita mau pakai sistem suaranya pakai alat yang kayak mic clip atau kalau ditaruh seperti ini, atau ada kabel, langsung pakai kabel, apakah kita pakai boom mic? Kan pengen dari audio kan kita tahu nuansa apa yang akan dimunculkan dalam video. Mungkin ini karena santai, ada pakai ini aja deh. Ini biar suasana santai. Tapi kan kita nggak tahu apakah kedepannya ini menjadi konten yang penting atau tidak. Kalau saya seandainya kita anggap pertemuan kita penting, saya akan full gear yang ada gitu. Kalau ada cuma satu mic ya sudah. Yang penting yang jadi narasumber utama itu ya kita kasih ini karena ini sesuatu yang penting. Betul. Karena kesempatan bisa seperti ini kan sulit gitu. Kalau kan nggak mungkin ketemu lagi dong. Buat apa yang kemarin suaranya hilang. Contoh itu kita pernah kejadian kalau zaman dulu tuh seperti itu. Artinya kan hal-hal konyol. Artinya harusnya dipersiapkan. Apalagi kok contoh saya juga pernah bilang tadi, saya pernah ke Papua ke tempat karakter ketinggian 4.200. Walaupun saya pakai kamera sudah ini, kan saya diam-diam juga mempersiapkan alat rekam yang lain. Artinya jangan sampai momentum besar ini hanya lagi gitu. Karena belum tentu saya kesana lagi dan betul sekarang ditutup pula. Kan sempat ditutup tuh. Apalagi ada kejadian sekarang kelompok kekerasan bersenjata macam-macam kan gitu artinya walaupun kita boleh kesana lagi kita nggak berani kesana lagi. Resiko. Coba jangan kita tidak punya persiapan. Tapi kesannya kerja kan yang penting kan ya itu gearnya kontennya ini ya sesuatu yang bagus kok nggak dikemas dengan bagus siapa yang mau juga. Pagi sekarang ini nonton pakai YouTube. Orang mau nonton YouTube memang pakai gratisan wifi semua bisa jadi di jalan pakai kuota. Kalau dia tonton tidak bagus bukannya kita berbagi begini dapat pahala dapat sumpah serapah bagaimana? Itu kan di luar jadi niat kita baik jadi terimanya nggak baik orang maki-maki karena buang-buang pulsa kuota gua lu kan ada komen seperti itu di bagian komentar. Itu kalimat yang keren loh Bang Selondol. Jadi ketika orang bilang nonton YouTube itu gratis salah ya. Kita tuh berbayar nonton. Ya kita bayar kok. Nonton mau wifi mau apa tetap itu berbayar kasarnya gitu. Ya artinya kita juga harus paham ketika kita masuk ke ranah YouTube. Berarti orang yang nonton konten kita orang itu bayar. Berikan yang terbaik untuk penonton kita kan itu kalau bisa. Kalau seandainya saya kurang ganteng, cari ya pendamping yang ganteng lah. Ya atau enggak kita yang rapi-rapi lah. Secara visual harus kita perbaiki ya gitu. Atau lightingnya atau diedit kalau bisa pakai kamera jahat lah kan gitu. Karena kan kasihan ini video. Kuota video dengan kuota gambar itu kan tentu harga per kilobyte-nya kan beda. Kalau video mungkin 4 rupiah per kilobyte itu kita buang uang dia berapa? Kasihan.